Berbagai bentuk, keunggulan, dan warna kenari, kini telah berhasil dikembangkan, dan memiliki penggemar tersendiri. Secara umum, jenis kenari bisa dibedakan berdasarkan keunggulannya masing-masing, yakni bentuknya, warnanya, dan suaranya. Namun banyaknya kawin silang yang dilakukan para hobiis, pembagian jenis kenari berdasarkan masing-masing keunggulannya menjadi bias. Selain memiliki suara yang merdu, kenari hasil persilangan juga memiliki warna bulu yang indah. Berikut ini jenis-jenis burung kenari populer dan memiliki banyak penggemar. Satu. Belgian Fancy. Belgian Fancy merupakan jenis kenari utama yang memiliki peran atas perkembangan keturunan kenari Inggris, khususnya bagi Yorkshire dan Scotch Fancy yang memiliki perawakan sangat bagus. Sayangnya, jumlahnya sekarang sudah banyak berkurang. Burung ini memiliki ukuran kepala yang kecil, didukung leher yang panjang dan langsing. Punggungnya panjang, dan paha tertutup bulu yang bercorak serasi. Bahunya mengangkat tinggi, memberi kesan gagah, dengan sayap yang ringkas dan panjang. Ekornya ramping, sepadan dengan bentuk badannya. Kakinya mencengkeram dengan kuat, agar tubuhnya tidak terjatuh. Ukuran tubuh kenari ini antara 17-18 cm. Kenari jenis ini biasanya memiliki warna putih polos, kuning polos, dan oranye. Dalam posisi tegak, burung ini tampak gagah. Namun jika dilihat dari samping, burung ini tampak bungkuk, sehingga sepintas tampak seperti burung cacat. Karena itu, ia dijuluki si bongkok Belgia. Dua. Kenari border. Kenari border merupakan jenis kenari yang sangat populer di Eropa. Burung ini disebut kenari border, karena berasal dari perbatasan negara Inggris dan Skotlandia. Burung kenari ini mulai diternakkan pada tahun 1700. Termasuk kenari jenis Cumberland Fancy, yakni kenari kuno yang sudah tidak beredar lagi karena sudah tidak layak kontes. Kenari border yang ideal, memiliki bentuk tubuh dan kepala yang bulat. Semakin bulat, semakin bagus. Ukurannya ini bisa mencapai 14 cm. Kenari ini berwarna kuning jeruk yang sangat dalam, hingga hampir menyerupai warna buah aprikot. Namun, ada juga yang berwarna kuning dengan warna sayap yang berbeda, seperti coklat dan hijau. Tiga. Kenari Crested. Kenari Crested termasuk kenari berbadan besar, bahkan kepala dan lehernya juga relatif besar untuk ukuran kenari umumnya. Panjang tubuhnya 17-20 cm. Kenari ini disebut kenari Crested, karena memiliki mahkota atau jambul yang besar dan tebal, dengan bulu-bulu yang lebat dan lembut. Namun ada pula kenari cres yang kepalanya polos tanpa mahkota, yang disebut plain head atau cresbred. Kenari bermahkota ini, memiliki leher yang pendek serta badan yang lebar. Bulunya tebal dan lebat. Bulu di atas kepalanya mampu menutup paruh dan mata. Pada awalnya kenari ini dikenal dengan nama Tun Crown karena mahkota yang dimilikinya. Namun kemudian berubah menjadi King of the Fancy, karena mahkotanya tersebut mampu mengembang dari depan sampai ke belakang kepala. Kenari Crested yang bagus, biasanya memiliki jambul yang berbentuk sempurna dan menyebar merata di atas mata dan kepala, meskipun tidak besar. Badan tidak terlalu panjang, tetapi berpunggung luas dan penuh. Ekor pendek dan sempit. Sayap tidak terlalu panjang. Paruh pendek serta leher juga pendek dan padat. Empat. Five Fancy. Kenari ini dikembangkan di daerah yang sama dengan kenari border, yakni di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Namun kenari ini memiliki ukuran tubuh lebih kecil, sehingga disebut juga kenari border mini. Kenari ini sangat lincah bergerak dan bersuara merdu. Namun burung yang telah dikembangkan sejak tahun 1950-an ini, lebih dikenal sebagai burung yang menampilkan ciri fisiknya.
Sejarah kenari Five Fancy bermula dari banyaknya peternak kenari border yang berusaha agar kenarinya tumbuh besar. Namun, beberapa peternak tetap pada pendapatnya, bahwa kenari seharusnya berukuran kecil. Mulai saat itu, peternak yang senang dengan kenari berbadan kecil menamakan burungnya sebagai Five Fancy. Jika sesama kenari Five Fancy dikawinkan, anakannya tidak akan menjadi besar, karena secara genetik memang berukuran kecil. Kenari Five Fancy memiliki panjang badan maksimum 11,5 cm dan bersuara merdu. Kenari ini memiliki variasi warna yang sama seperti kenari pada umumnya, seperti warna kuning, putih, hijau, coklat, abu-abu, dan warna kombinasi atau variegata. Di Indonesia, warna kombinasi disebut juga warna bond. Kenari Five Fancy merupakan jenis kenari yang tahan penyakit, sehingga mudah dipelihara. Selain itu, kenari ini bisa menghasilkan 3-4 butir telur dalam satu kali periode bertelur. Lima. Kenari Frill. Kenari ini dikenal sebagai kenari Belanda pada abad ke-18, karena hanya terdapat di negara Belanda. Namun kemudian berubah nama menjadi kenari Frill, karena sudah bisa ditemui di negara-negara lainnya, seperti di Italia, Prancis, dan Jepang. Kenari ini disebut kenari Frill, karena bulunya tumbuh terbalik ke atas, sehingga tampak berjumbai-jumbai. Banyak negara yang telah mengembangkan kenari Frill, sehingga banyak jenis-jenis kenari Frill yang bermunculan, seperti kenari North Dutch Frill yang memiliki tubuh tegap, dan South Dutch Frill yang memiliki tubuh bongkok. Jepang juga telah berhasil mengembangbiakan jenis kenari Frill berukuran kecil, yakni kenari Japan Hoso. Di Jawa Barat sendiri, kenari ini memiliki nama atau julukan kenari walik, yang berarti bulu yang tumbuh terbalik. Umumnya, kenari Frill tergolong burung bertubuh besar, karena panjangnya bisa lebih dari 20 cm. Namun kenari Frill di beberapa negara memiliki ukuran yang relatif kecil. Kenari yang dikembangkan di Jepang merupakan kenari Frill terkecil, dengan ukuran 11 cm, sedangkan kenari Frill asal Belanda mencapai ukuran 15-18 cm. Kenari yang terbesar justru berasal dari Prancis, yakni kenari Parisian Frill, yang panjang tubuhnya bisa mencapai 20 cm. Kenari Frill sebenarnya merupakan burung yang elok, tetapi menurut pandangan hobiis di Indonesia, penampilan bulunya tampak lusuh sehingga memberi kesan aneh. 6. Kenari Gloucester. Kenari Gloucester merupakan jenis burung kenari baru yang dihasilkan peternak di Eropa dan Amerika. Kenari ini hasil rekayasa genetik kenari crested, dengan memperkecil ukuran tubuh burung. Banyak peternak di luar negeri yang mencatat bahwa Gloucester berjambul merupakan hasil persilangan dari kenari crested dengan kenari selain jenis crested. Jika kenari crested jantan dikawinkan dengan kenari crested betina, anaknya akan ada yang mengalami kematian. Karena itu, tidak direkomendasikan untuk mengawinkan sesama kenari crested. Akibatnya, banyak peternak yang mengawin silangkan crested dengan kenari lainnya, maka lahirlah kenari Gloucester. Kenari ini memiliki tubuh berwarna kuning, serta bagian sayap dan ekor berwarna putih kehijauan. Di bagian kepala burung kenari Gloucester terdapat topi, meski ada juga yang tidak. Burung dengan kepala polos dikenal dengan nama consort. Kenari Gloucester memiliki panjang tubuh tidak lebih dari 11 cm. Kenari Gloucester sengaja diternakkan supaya tubuhnya lebih bulat daripada kenari crested, sehingga burung ini tidak boleh lebih dari 11 cm saat memasuki pertandingan. Semakin kecil dan bulat, semakin tinggi nilainya. Selain memiliki penampilan fisik yang indah, kenari ini juga merupakan penyanyi yang bersuara merdu. Kemampuannya untuk berkicau menyebabkan kenari ini sangat populer di antara peternak dan penjual kenari. Di Indonesia, kenari Gloucester sudah banyak dipelihara, tetapi masih jarang dikonteskan. Hal ini disebabkan kontes kenari di Indonesia lebih mengutamakan kemerduan suara kenari. Jika ada kontes kenari pun, Gloucester yang dipertandingkan tentu saja karena suaranya bagus.
7. Kenari Lancashire. Kenari Lancashire dipercaya dikembangkan oleh penangkar asal Belanda, dan dibawa oleh penenun-penenun asal Flemish atau Belgia Belanda dari Inggris. Karena itulah, kenari Lancashire sering pula disebut kenari Flemish. Selama di Belanda, orang-orang dari Flemish telah berhasil menangkarkan kenari Lancashire. Namun sumber lain menyebutkan, bahwa kenari Lancashire berasal dari Inggris, dan dikenal dengan nama Manchester Copy atau Manchester Fancy, karena dikembangkan di sebuah kota besar di Inggris bernama Manchester City. Ukuran kenari ini bisa mencapai 20 cm, sehingga dijuluki kenari raksasa atau giant canary. Kenari ini jarang membungkuk, tetapi selalu berdiri tegak. Sebagian kenari Lancashire ada yang berjambul atau kenari Lancashire, dan tanpa jambul atau kenari Lancashire Plainheads. Lehernya tebal, berbulu lembut, bahu luas dengan punggung penuh. Sayapnya panjang dengan ekor yang juga panjang. Garis matanya tampak garang, dekat dengan tengkorak dalam formasi membentuk sebuah lingkaran. Kepala besar dan bentuknya agak panjang. Kenari Lancashire banyak digunakan sebagai induk untuk dikawin silangkan dengan kenari Crested dan kenari Yorkshire, sehingga menghasilkan kenari berbadan besar dan tegak. Kenari ini kebanyakan berwarna kuning dan jarang yang berwarna putih. Delapan. Kenari Lizard. Kenari lizard memiliki corak dan motif bulu yang mirip dengan kadal. Karena itu, kenari ini dinamai kenari lizard, yang dalam bahasa Inggris berarti kadal. Menurut sejarah, kenari lizard dibawa oleh Huguenot, seorang imigran yang datang ke Inggris. Di Inggris, kenari ini dipelihara dan diternakkan oleh para penenun sutera hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Menurut sumber lain, kenari lizard ditemukan di Prancis pada tahun 1700. Namun kenari lizard tidak pernah populer, bahkan populasinya sempat terganggu akibat Perang Dunia dan wabah penyakit. Karena itu, Asosiasi Lizard Britania Raya berusaha meningkatkan kembali populasi kenari lizard setelah Perang Dunia Kedua usai. Secara fisik, kenari lizard merupakan kenari hijau yang bermutasi menjadi kenari dengan corak tubuh mirip tubuh kadal dan bertopi. Kenari lizard memiliki dua warna dasar, yakni emas dan perak, dihiasi dengan rangkaian noda hitam yang berbaris paralel rapi di sekujur tubuh. Noktah atau rangkaian noda tersebut serupa dengan tenunan sutera. Bulu sayapnya jika dipegang terasa ringkas, lekat dengan badannya. Ekor sempit dengan bulu tersusun. Kepalanya cukup besar dengan topi, yang melebar di bagian kepala atas dan berbentuk oval. Paruh dan kaki berwarna hitam. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 13 cm. Sembilan. Kenari Norwich. Burung kenari ini mempunyai sejarah sendiri. Penenun-penenun bangsa Flemish yang memelihara burung ini, pernah melarikan diri ke Inggris untuk menghindari pembantaian bangsa Spanyol. Mereka tinggal di wilayah Norwich di Norfolk, Inggris. Mereka inilah yang menjaga kelestarian burung ini. Kenari Norwich merupakan burung kenari yang menarik. Mempunyai kelompok bulu yang tebal, dan bentuk yang serba bulat. Dengan dada bidang, punggung pendek lebar, sayap pendek, ekor pendek, dan paruh juga pendek. Banyak dari burung ini yang memiliki warna hijau yang menarik sekali. Burung ini jarang yang berwarna putih. Panjangnya 15-16 cm. Selain penampilan fisiknya yang tampan, kenari ini juga memiliki nyanyian yang bagus. Di Eropa, kenari ini dimasukkan ke dalam kelompok kenari dengan penampilan fisik yang sempurna. Sepuluh. Red Canary. Kenari merah merupakan jenis kenari kecil yang berwarna menawan, dan terus dikembangkan untuk dilombakan keindahan bulu dan warnanya. Kenari merah pertama kali dikembangkan tahun 1930 oleh Dr. Hans Dunker, peternak kenari asal Jerman. Hans menyilangkan burung Finch Venezuela Red Siskin,
Carduelis cuculata, dengan kenari kuning. Kenari kuning tersebut dipercaya merupakan keturunan kenari border. Sementara itu, Venezuela Red Siskin merupakan burung finch yang berasal dari Amerika Latin. Kenari merah merupakan burung lincah dan memiliki warna bulu yang sedap dipandang. Bentuk dan ukuran kenari merah ini mirip seperti kenari lokal, dengan ukuran standar 14 cm. Sementara itu, warna merah pada bulu kenari memiliki berbagai tingkatan. Untuk membuat warnanya lebih merah, biasanya para penangkar memberikan pakan yang mengandung banyak karoten, sehingga warna merahnya lebih menonjol. Peternak kenari di Bandung banyak yang mengembangkan kenari merah ini. Sebelas. Kenari roller. Kenari roller merupakan kenari asal Jerman, yang dikenal dengan nama German Harz Roller Canary atau Harzer Canary, karena diternakkan secara besar-besaran di wilayah pegunungan Harz, Jerman. Nama roller sendiri didapatkan kenari ini karena kicauannya yang panjang dan ngerol. Kenari German Harz Roller dikembangbiakkan bukan karena ukuran, warna, atau bulunya, tetapi khusus dijadikan sebagai kenari penyanyi. Kenari ini bahkan pernah merajai jenis burung kenari penyanyi di daratan Eropa. Kenari roller diternakkan oleh para penambang di pegunungan Harz pada zaman pertengahan. Selain untuk menghibur, kenari ini digunakan sebagai salah satu tambahan pemasukan mereka. Gudang para peternak kenari pada waktu itu adalah kota Saint Andreasberg, di pegunungan Harz, Jerman. Di kota ini, kenari biasa dikembangbiakkan secara turun-temurun, dan tidak disilangkan dengan jenis lain, karena akan merusak lagu khas German Harz Roller itu sendiri. Cara melatihnya, dengan memakai German Harz Roller yang telah dewasa atau yang dianggap baik. Karena itu, kenari roller selalu memiliki irama kicauan yang luar biasa. Perlu diketahui, jenis kenari ini bernyanyi dengan paruh hampir tertutup, sehingga mampu menghasilkan warna suara berfrekuensi rendah dan lebih jernih, dibandingkan dengan kicauan kenari lainnya. Kenari ini mempunyai panjang tubuh 12–12,5 cm. Memiliki variasi warna yang cukup banyak. Namun sebagian besar yang dijumpai berwarna hijau, kuning, atau campuran keduanya. Kenari ini diperkirakan mampu hidup hingga 10 tahun.